Sobat Biskom, jumpa lagi bersama Biskom Podcast, sebuah podcast yang membahas tentang segala hal yang berhubungan dengan bisnis, entrepreneurship, leadership, dan juga komunikasi di seputar dunia bisnis. Bersama saya, Katrini Natisarasia dari LSVR Fakultas Bisnis yang didampingi oleh saya Dede Suryadi, editor dari majalah Bisniswa. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, inspiratif, dan akan menambah wawasan kita khususnya tentang strategi mengelola digital marketing yang efektif. Ya, tamu kita kali ini adalah dari iForesight. iForesight apa sih? Apa itu iForesight? Nah, saksikan dulu di video berikut ini. Ini Yusuf. Kelihatannya ia kebingungan dalam mengetahui respon masyarakat terhadap brand campaign yang ia lakukan. Tapi Pak Yusuf tidak perlu khawatir lagi, karena iForesight memiliki platform Ripple 10. Dengan Ripple 10, Pak Yusuf bisa mengetahui apa yang masyarakat bicarakan tentang brand campaign yang ia lakukan, mulai dari tweet, post di Instagram, hingga status di Facebook, baik itu komentar positif, negatif, ataupun netral. Ripple 10 akan membantu mendengarkan pendapat masyarakat dan merangkumnya untuk Pak Yusuf. Dengan begitu, Pak Yusuf bisa mengetahui apakah brand campaign yang ia lakukan tepat sasaran, atau justru harus dimodifikasi agar lebih mengena di masyarakat. Perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia juga sudah mempercayakan iForesight untuk mengatasi permasalahan dalam bisnis mereka. Visit us now and let us help you. iForesight, understand, engage, delight. Oke, seperti tadi kita sudah bilang, kita kedatangan narasumber yang luar biasa hari ini ya Mas Dede. Iya. Oke, selamat datang. Selamat datang Mas Kris, apa kabar? Ya, selamat pagi Mbak. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas, sehat Oke. semuanya. Seperti tadi dibahas sedikit oleh Mas Dede, iForesight adalah sebuah perusahaan berbasis digital teknologi yang bergerak untuk menyediakan solusi end-to-end, utamanya dalam meningkatkan dan membuat komunikasi dengan klien atau pelanggan berjalan efektif. Nah, tema kita hari ini adalah crafting digital marketing strategy untuk winningnya. Gimana sih kita bisa winning dalam memenangkan, dalam membuat suatu strategi yang paling pas untuk memenangkan ini nih sekarang. Betul. Lagi semua orang ngomongin digital. Ya, ini topik yang menarik Mbak Catherine, karena di tengah digitalisasi yang sangat masif, rasanya kalau sebuah perusahaan tanpa bisa mengelola digital marketing mungkin akan lose lah ya, akan kalah bersaing gitu. Ya. Nah, ini mungkin salah satu tema yang menarik, dan iForesight ini merupakan perusahaan yang memang pakar di bidangnya ya. Nah, Dan sudah banyak mengelola banyak klien, kalau nggak salah 5.519 project ya. Iya. Lalu luar biasa. mengelola 146 percakapan ya, dan memiliki lebih dari 500 merek klien B2B ya. Betul ya Mas ya? Luar biasa ya. Apa angka-angka ya. Alhamdulillah apa semuanya. Jadi apa sih itu iForesight Mas? Ya, Bisa tolong iya, share ke kita. Mungkin sebenarnya kita sudah akrab dengan segala solusi yang Iya. dikeluarkan oleh iForesight, tapi kita baru ngeh, oh ini toh. Ya. Gitu. Iya. Monggo Mas, Silakan, dijelaskan Mas. apa iForesight. Terima kasih Mbak Katrin, Mas Dede untuk waktunya. Selamat pagi Sobat Biskom yang hari ini cukup berbahagia. Ya. Kami dari iForesight terus terang sangat senang sekali Mbak, Mas Dede, karena bisa hadir untuk di acara ini. Ini merupakan suatu acara yang luar biasa bagi kami. Ya, jadi disampaikan tadi Mbak Katrin bahwa sebenarnya iForesight itu sebuah perusahaan digital Mbak ya, digital. Kita mulai startup digital. Kita mulai rintis itu sejak tahun 2016 ya Mbak. 2016 waktu itu kita mulai dengan sebuah produk namanya social media monitoring ya, namanya Ripple 10. Kemudian dari situ kita adalah didirikan oleh asli dari anak bangsa Indonesia. Anak bangsa. Berapa pendirinya Mas? Founder dan co-foundernya ada berapa orang? Oh, kita ada 6 orang Pak. 6 orang Mas Dede. Jadi 6 orang ini kita berangkat dari sebuah konsep yang sangat mendasar ya. Kita rancang sendiri, kemudian kita rencanakan,
kita develop secara bersama dan alhamdulillah tahun 2017 kita sudah mulai jualan produknya Mbak. Udah mulai pede, udah jualan nih. Ya, jadi bisa dibilang kami adalah perusahaan startup digital yang cukup bangga dalam ini karena biasanya startup itu kan ada keterlibatan dari pihak lain Mas. Iya, iya. Kita murni dari Indonesia Mbak. Nah, Kita semua. soalnya tadi sempet nih iFoodSite, jangan-jangan representatif, ternyata enggak loh. Ini Arya anak bangsa Arya luar anak bangsa. biasa. Betul. Nah, kalau kita bicara tentang bisnis, biasanya kita bermula dari suatu ide bahwa ada nih suatu peluang atau ada nih ada ceruk kebutuhan nih yang belum kayaknya pasar belum dapat. Apa yang melatar belakangi kayaknya ini saat yang tepat deh. Ya, baik Mbak, Simbangatin. Jadi sobat Biskom sekalian, bahwa sebenarnya kalau campaign itu kan awalnya kalau dulu kan ada namanya media TV ya, ada TVC, ada OH juga, ada print media, auto home gitu ya, ada koran, ada majalah. Nah, kita melihat bahwa sementara tahun 2017-18 itu eranya sosial media udah mulai bergerak ya. Tahun 2012 itu mungkin Facebook udah mulai ada, kemudian sekarang juga lebih banyak lagi, dan kita melihat bahwa digital itu tidak hanya TVC, tidak hanya OH, dan tidak hanya signage billboard, tapi juga perlu dilengkapi dengan sebuah aktivitas digital, which is itu yang sebenarnya makin kesini generasi milenial itu lebih banyak menggunakan perangkat gadget digital untuk melakukan sebuah aktivitas kesehariannya Mas. Jadi dengan situ kita harus bahwa channel digital adalah suatu touch point yang penting yang perlu juga diadres untuk menggarap aspek digital di sisi customer yang milenial tadi Mbak. Ya, pun begitu tentang pemahaman bahwa digital marketing is not only about social media, bukan? Ya, luas banget. Betul. Seluas apa tuh Mas? Apa aja yang bisa dilakuin ya sama iFoodSite? Misalnya kayak solusi apakah harus antara B2B aja? Ataukah misalnya nih saya seorang KOL ya atau influencer, bisakah saya juga memakai jasa InfoSite? Iya, karena iFoodSite kan banyak layanannya. Banyak ada WA bisnis, WhatsApp bisnis, WhatsApp partner bisnis, betul. API itu ya. API. Artinya mungkin saya menambahkan pertanyaan Mbak Catherine, kalau kami berpartner dengan iFoodSite ini, apa yang bisa kami dapatkan layanan-layanannya Mas? Gitu. Ya baik, jadi sobat Biskom sekalian, iFoodSite itu memiliki beberapa platform ya Mbak ya. Yang pertama yang banyak digunakan oleh klien itu adalah social media monitoring. Itu kita namakan Ripple 10. Jadi di sini kita bisa melihat percakapan yang terjadi di berbagai media sosial, Mas Dede. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube juga gitu, ada forums. Jadi semua percakapan tadi kita rangkum dalam sebuah dashboard gitu ya. Kita petakan dalam chart, kemudian dalam grafik, nanti bisa ketahuan tuh Mbak. Siapa ngomongin apa tentang apa dan di mana gitu Mbak. Nah, ini termasuk juga kayak misalnya termasuk juga nggak sih misalnya kita lagi pengen ke Jogja gitu. Oh iya. Klik kata Jogja satu kali terus habis itu kita kayak dibombardir segala hal tentang hotelnya, kayak bener nggak? Itu termasuk hal itu. Iya, itu lebih ke arah ini sih Mbak, lebih ke arah retarget marketing ya Mbak ya. Jadi itu lebih karena kalau kita prefer ke satu preferensi ya, katakan wisata atau Jogja. Nah, itu secara algoritma nanti engine yang di social media akan mempetakan kita profilnya seperti apa gitu. Jadi kita profilnya senang traveling, senang sport atau mungkin hal lainnya. Jadi kecanggihan media sosial, mereka yang bisa melihat pelanggan itu sesuai dengan lifestyle-nya gitu Mbak, satunya. Termasuk mungkin bisa ini ya Mas, mengcapture kan kalau social media monitoring itu bagaimana kita bisa melihat tone yang negatif dan positif. Artinya kita bisa memetakan, ini tone negatif dan tone positif. Kalau positif kan oke lah ya, tapi kalau negatif kan perlu ada istilahnya aktivasi dari perusahaannya bagaimana untuk meminimalisir hal-hal yang negatif tersebut. Itu bisa ketahuan dengan layanan iFoodSite ini. Iya baik Mas Hede. Jadi dengan iFoodSite ini salah satu yang kita unggulkan kita Mbak adalah suatu percakapan yang negatif positif ya. Jadi ada negatif, ada yang ngomongnya suka nyinyir gitu Mas. Di media sosial kan banyak kan Mas ya. Banyak tuh. Ada juga yang sifatnya sangat mendukung positif, artinya dalam arti itu memberikan sebuah masukan buat perusahaan ya. Atau yang sifatnya netral. Jadi ya biasa aja gitu Mbak.
Nah, ini kita bisa memetakan hal itu, kita bisa lihat siapa yang berbicara, kemudian medianya apa gitu Mas. Kemudian di mana dibicara kita bisa petakan. Kemudian seberapa jauh percakapan ini memberikan aspek viral gitu ya Mbak ya. Jadi ada potensi viral, kita juga bisa dari situ. Nah dari sini ada keuntungan buat perusahaan Mbak. Jadi buat percakapan negatif, kita bisa teruskan Mbak ke platform kami selanjutnya namanya Sociomail. Itu CRM Omnichannel Contact Center. Gimana tuh cara kerjanya? Sini, kalau kita lihat percakapan katakan brand X gitu ya, dibicarakan kurang baik gitu Mas ya. Nanti kita bisa tarik percakapan itu lewat aplikasi CRM tadi Omnichannel. Kita lihat siapa yang berbicara, kemudian kita counter dari situ. Oh ini maksudnya begini, dijelaskan lagi. Jadi ditanggapi. Jadi percakapan itu ditanggapi oleh si brand tadi Mbak. Si brand langsung jadi bisa kontak untuk yang memberi respon-respon yang kurang bagus lah ya, kurang konstruktif untuk brand. Betul. Jadi misalnya kenapa sih kok yang jadi masalah misalnya kalau misalnya industri telco misalnya sinyalnya nggak kuat, sinyalnya lemah, itu bisa diatur situ. Sementara yang percakapan yang positif ya Mbak ya, bagus-bagus, itu si brand bisa menangkap ini sebagai sebuah brand advocate. Jadi someday dia bisa dianggap sebagai sebuah orang yang bisa memberikan nuansa positif terhadap brand itu. Jadi semacam jadi kayak ambassador-nya Mbak ya. Itu nah jadi buat perusahaan jadi ada value. Jadi satu sisi perusahaan bisa mengeliminasi percakapan yang buruk, satu sisi ada kelebihan untuk bisa mendapatkan sebuah ambasador brand tadi. Artinya InfoSight memberikan tidak sekedar platformnya, tapi memberikan advice-nya ya. Misalkan menemukan tone yang negatif dengan cara memberikan ini loh, cara untuk meminimalisirnya. Betul. Inilah cara-cara bagaimana mengelola tone negatif ini agar bisa kembali positif gitu ya. Berarti ada analisis, berarti komprehensif sekali dong Mas ya. Ya. Kurang lebih gitu sih Mas. Jadi kita melihat customer tuh sebagai sebuah yang 360 itu Mbak. Jadi semua dilihat semua aspek ya. Jadi percakapan dia dilihat juga, kemudian apa yang dibicarakan tuh kita rangkum sehingga nanti si brand tadi pada saat melihat kondisi brandnya di pasar tuh jadi melihat secara overall tuh gimana sih orang bicarakan hal tersebut sih Mas. Jadi bisa dibilang nggak sih Mas, kadang-kadang justru dengan ini misalnya ada suatu produk pada saat dia launch, ternyata target audience yang dia kira set ternyata nggak tepat. Bisa nggak didapat kayak gitu? Terus kemudian InfoSight kemudian memberi masukan, kayaknya target audiensnya lebih ke sini deh, lebih dikit deh ke sini. Iya benar Mbak. Jadi dalam beberapa kasus ya Mbak ya, kadang brand itu lupa pada saat dia merencanakan sebuah campaign itu yang pertama kali dipantaulah tujuan lu Mbak, tujuan apa nih Mbak? Kan bisa banyak ya, brand tuh campaign bisa goalnya apa, misalnya mau jualan kah, mau selling, atau mungkin just awareness saja, atau mungkin lebih ke arah create loyalty gitu Mbak ya. Nah itu kita pantau dulu ke situnya, goalnya apa, kemudian yang kedua adalah melihat siapa nih yang kita sasar, market targetnya siapa. Nah itu bisa dipantau Mbak. Biasanya kalau campaign tuh dikatakan berhasil kalau engagement rate-nya tinggi. Maksudnya kalau sebuah brand campaign itu kan ada yang like, yang share, yang komen. Termasuk komen negatif kan itu engagement rate juga kan? Betul engagement negatif engagement, betul Mas. Iya. Jadi kalau di sini biasanya kita pantau dari kami itu lihat, ini kalau percakapan negatif itu banyak ya, berarti kan ini mungkin brandnya nggak cocok. Atau mungkin cara kita menyampaikan message itu beda. Karena tiap media sosial itu punya karakteristik yang berbeda. Jadi antara media pengguna di Twitter, di Facebook, Instagram itu beda-beda. Jadi the way kita sampaikan kalimatnya beda, tone-nya beda. Maksudnya gitu sudah era sekarang ini sudah harus spesifik itu ya. Kalau brand mau mengelola brandnya gitu, dan selain tujuannya juga paham audiensnya siapa. Menarik ya Mas ya. Berarti Mas banyak sekali kan platform sekarang banyak, termasuk TikTok nih sekarang banyak. Berarti setiap platform cara penanganannya beda, advice-nya juga beda gitu ya. Betul. Atau memang customize tergantung kebutuhan dari si kliennya, maunya misalkan sekian media sosial. Misalkan di TikTok lah. Kan berarti caranya audiensnya kan memang beda. Gitu kan banyak Gen Z gitu kan. Cara menyampaikannya juga tidak terlalu serius, tapi memang butuh effort yang memang cara tersendiri gitu. Memang seperti itu Mas cara mengelolanya. Ya, jadi itu tergantung dari ini sih Mas Dede, tergantung dari bagaimana nanti si brand ini pintar-pintar menerapkan konten pada media yang tepat gitu ya Mas. Gitu. Jadi kalau di TikTok itu kebanyakan yang banyak dilihat ya,
kontennya cenderung yang lebih raw, Mbak. Jadi masih belum formal, jadi masih setengah-setengah agak. Jadi itu malah yang laku gitu. Sementara kalau di Facebook, Twitter, Instagram itu agak beda, sedikit agak rapi. Termasuk gitu juga dari sisi namanya karakter demografi pun masing-masing tuh udah sangat beda ya, terutama usia itu tadi ya. Betul. Termasuk Twitter ya, ketika dipegang Elon Musk itu kan IP tersendiri ya. Tidak bebas dulu kan, siapapun sekarang tidak bisa ngambil, tapi harus memang berbayar. Betul, Mas. Itu memang ada kesulitan tersendiri ya ketika dibeli Elon Musk tuh. Iya. Jadi Twitternya agak unik ya, Mbak Catherine, Mas Dede. Jadi X sekarang ya. Jadi X sekarang ya. Jadi X ya. Jadi X. Jadi awal dulu sebelum dibeli sama Elon Musk, emang kita bisa menangkap percakapan Twitter tuh ya dengan metode scraping namanya, scraping data. Tapi semenjak Elon Musk masuk, jadi Twitter itu lebih mengutamakan quality data, Mbak. Jadi kenapa mereka melakukan sebuah tarif khusus ya. Jadi untuk mendapatkan data X itu kita harus ada effort lagi. Itu ada cost lagi ke situ, Mbak, untuk yang mendapatkan data tadi. Nah, cost ini yang kita dapatkan untuk mendapatkan quality data yang memang cocok dengan customer. Karena dulu tuh kita sempat melakukan data yang secara manual, tapi emang datanya emang nggak lengkap. Jadi sekarang itu dengan data yang lebih valid, lebih detail, lebih akurat, ya itu merupakan sebuah value, Pak, buat brand juga, karena mereka mendapatkan akurasi data yang lebih baik, Mbak Catherine. Jadi bisa dibilang nggak sih kalau misalnya nih saya punya brand baru, terus kemudian saya datang nih ke Mas Kris, Mas, aku punya brand baru, minta tolong dong gitu, karena baru saya targetnya awareness dulu deh. Terus kemudian Avoset akan ngebuatin gitu ya, termasuk juga plannya mulai awal harus misalnya kontennya seperti apa atau berapa kali post, termasuk itu semua konsultasi itunya yang dibilang end to end sampai segitunya nggak sih? Iya. Baik, Mbak Catherine. Jadi Mbak Catherine, Mas Dede, jadi kalau untuk ada besar brand tuh pada saat mau melakukan campaign biasanya mereka ada ini, Mbak, ada tim agensinya gitu. Iya, ada agensi. Ya. Mereka kita bisa suka tanya dulu sama brandnya, Mbak, ini goalnya apa dulu nih? Goalnya apa? Tadi langsung jualan? Apakah awareness dulu? Atau mungkin ada goal yang lain gitu, Mas ya? Nah, dari itu ketahuan, Pak. Oke, goalnya katakan, ini Mas untuk awareness dulu. Oke, awareness. Awareness berarti seperti apa skenarionya? Nah, terlihat. Kemudian siapa target marketnya? Misalnya katakan, target saya adalah Gen Z, usia sekian, di lokasi ini, lifestyle seperti ini. Nah, kita bisa katakan, oke, demikian. Nah, itu nanti kita buat semacam kontennya apa? Nah, setelah konten nanti kita buat misalnya video atau image atau mungkin podcast kayak gini gitu, Mas ya. Nah, kita ramu, biasanya mereka sudah punya semacam kayak paket untuk campaign-nya. Nah, itu masuk di kita. Nanti kalau digital itu biasanya untuk yang sebagai indikasinya adalah pakai hashtag, Mbak. Misalnya hashtag misalnya Sabtu Seru gitu, Mas ya. Sabtu Seru. Nah, kita pakai itu. Nah, nanti di engine kita akan di-crawl tuh, Mbak. Hashtag tadi yang digunakan brand tadi di-crawl. Menentukan hashtag itu tergantung campaign-nya apa gitu ya. Jadi ditentukan kan ya. Betul, itu biasanya menentukan tidak asal-asalan kan gitu kan. Betul, Mas. Biasanya dari ini, Mas, dari si brand owner-nya atau pihak agensi menentukan, Mas, nanti hashtag-nya ini aja deh kita crawl. Katakan periode antara tanggal 1 ke tanggal 15. Nah, kita pantau percakapannya, ketemu, Mbak. Mana yang berbicara, siapa aja, kemudian ada yang negatif nggak, ada yang positif. Nah, negatif tuh tentang apanya, misalnya covernya lah, atau mungkin harganya, atau mungkin kemasannya gitu. Kita bisa termasuk menentukan media sosialnya apa aja gitu ya. Kalau Gen Z kayaknya nggak ke Twitter kali, Mas ya. Lebihnya ke Instagram sama TikTok kali ya. Karena Facebook juga kelihatannya kurang juga ya. Betul. Nah, biasanya dari pihak mereka menekankan preferensi agensinya. Kalau agensinya itu cukup jeli, Mas ya. Mas, nanti kita tolong di-crawl aja misalnya di YouTube aja. Atau mungkin nanti di Twitter ya deh, Mas. Karena mungkin kita akan happy di Twitter. Seperti misalnya kalau otomotif itu mereka cenderung untuk YouTube betul. Karena lebih ke arah video, Mbak ya. Tapi kalau untuk yang sifatnya awareness, mass itu biasanya mereka
pakai di Twitter sih Mbak. Oh, Gitu pakai sih. Twitter ya. Ya untuk yang seperti awareness gitu sih. Tapi kalau bicara visual, audio tuh biasa kalau nggak di YouTube atau di TikTok. Di TikTok dan Instagram udah nggak juga? Masih? Instagram masih sih Mas, Masih. masih juga. Kalau thread kurang ya? Di thread kurang ya. Kurang ya? Kurang ya. Kurang. Iya, iya. Karena mungkin masih baru ya, masih baru ya. Betul, karena belum familiar ya. Belum Iya. familiar sama Belum. ya udah mentok di situ Iya. aja gitu. Iya. Mungkin nanti masanya akan ada sih, Mas. Akan Cuman ada ya. kita Betul. belum ketemu nih. Iya, Saya kapan. Betul. Kalau Gitu sih, Mbak. ini nih challenge selama dari 2016 tentu saja pemahaman klien tentang digital marketing juga mungkin makin jago juga. Punya nggak pengalaman unik, nggak usah sebut brand ya, Oh iya, iya. pengalaman unik atau pengalaman yang berkesan banget dari Berkesan. mulai misalnya brand zero terus Mhm. kemudian jadi luar biasa, ada nggak Mas yang bisa di-share ke kita? Oh iya. Ya, ya Mbak Katin. Jadi Industri aja Mas boleh lah Iya. disebutin ya. Iya. Brandnya nggak boleh tapi industrinya aja ya. ya, jadi ini ya Mbak. Jadi kita kan perusahaan satu yang B2B Mbak. Jadi B2B itu customer perusahaan ya, company. Satu hal kalau tadi bilang apa nih, kesan-kesannya itu ada yang challenges, ada yang bagus juga Mbak. Yeah. Challenges maksudnya yang kita perlu effort untuk ke arah situ. Misalnya gini, perusahaan B2B itu kan biasanya antara satu perusahaan dan perusahaan beda ya Mbak ya. Iya. Jadi mereka mungkin sama-sama perbankan, Iya. cuman kebutuhannya beda. Iya. Nah biasanya mereka bilang, Mas kita mau custom aja deh Mas. Jadi sama perbankan atau otomotif, nanti ini beda ini sama ini lain ya, walaupun sama ya, nanti tolong di custom lagi. Nah itu yang kita harus sikapi adalah perubahan tadi Mbak. Jadi setiap perusahaan perlu ada customisasi, perlu ada adaptasi dari tools yang kita punya. Nah, sama halnya dengan perusahaan lain, Mas ini sama kok dengan perusahaan sebelah, cuma nanti kita rubah dikit di sini lagi. Nah itu yang kita perlu adjust. Nah di situ perlu ada sedikit kita ada kalkulasi lagi berapa lama, costnya berapa, orang itu kita hitung lagi Mbak. Itu sih yang saat ini kita temukan di perusahaan. Nah kaitan dengan tadi yang something yang which is kita pernah support itu biasa dengan krisis Mbak. Oke, terkait Krisis. dengan adanya suatu krisis Iya, gitu krisis ya. itu biasanya krisis penting karena krisis itu biasanya harusnya sebelum jadi krisis jadi viral tuh kita bisa antisipasi di awal itu Mbak Iya. Catherine Mas Lidi. Contohnya apa sih Mas krisis itu? Contohnya dulu bisa ada satu Brand. perusahaan keuangan ya Mas ya, perbankan mereka ada kasus misalnya security datanya itu bisa di hack oleh orang lain. Nah itu kita bisa antisipasi Mas. Kita bisa reduce ini mulai kapan kejadiannya, kemudian siapa yang memviralkan, seberapa jauh jangkauan itu virality-nya. Nah kita juga siapkan recovery modelnya. Jadi ini untuk recovery gimana? Temanya harus tema yang positif, yang baik. Kemudian juga didukung oleh KOL yang punya intensi untuk memperbaiki sebuah keadaan sih Mbak. Itu ya. Itu sih. Setelah itu bagaimana kemudian di approach-nya dikembalikan juga berarti ke kliennya gitu ya. Misalnya tadi oh ya udah ketahuan nih mulainya dari sini. Misalnya ada suatu komplain nih Mas Dede ya. Gitu kan dirunut tuh. Asal mulanya dari Catherine nih gitu kan ya. Nah, itu juga kemudian mungkin bisa di-approach secara lebih profesional lah gitu secara lebih. Wah, luar biasa sih. Jadi segitunya ya Mas dalam memulai gini. Kalau anak muda gitu mau memulai suatu bisnis gitu, karena kan kita sekarang banyak banget entrepreneur startup muda yang nggak langsung gebyar gitu kan ya. Bisa nggak sih gitu? Sudah mulai nyolek gitu, bolehkah saya menjadi kliennya? Apakah, punten gitu, masih newbie atau kayak gimana? Mungkin khawatir itu kan, pricing ya, Mas. Boleh dong di-spill pricingnya gimana nih Mas? Per apa gitu? Paketnya nih. Iya baik. Iya, makasih Mbak Katin untuk Mas Fede untuk ini pertanyaannya. Jadi ya perusahaan startup yang baru mulai ya. Jadi biasanya kalau gitu kita perlu diskusi lagi Mbak dengan calon klien kita supaya nanti mereka kan punya budget Mbak ya, budget untuk marketing, budget jualan, budget untuk yang operasional. Nah bisa
Kita tanya, ini kira-kira budget kalian berapa gitu loh. Kemudian goals-nya apa nih? Mau langsung jualan kah? Atau cukup hanya, ya orang tahu cuman belinya nanti di-handle oleh sales kami misalnya gitu. Oleh salesnya si brand tadi. Berapa itu minimalnya berapa sih? Minimal ya. Waduh, Atau kisarannya lah, kisaran ya. Berapa tuh? Biar pede nih buat para startup biar ternyata ada layar ini loh baru tahu gitu ya. Jadi kalau budgetnya masih tipis mereka jadi kita ngerti. Gitu. Iya. Jadi biasanya kalau di kami itu red card yang bisa kami sampaikan itu sekitar tapi ini kondisinya bisa ini Mas Dea. Tergantung customer. Kalau awal itu sekitar rate-nya 15 juta sih Mbak per bulan. Jadi untuk yang tadi untuk social media marketing 15 juta per bulan. 15 juta per bulan. Nah, tapi itu nanti tergantung dari kondisi percakapan di ini Pak, di brand tersebut. Katakan ini brand baru ya, orang mungkin belum tahu apa nih kegunaannya mereka. Nah, pasti percakapannya kan belum banyak Mbak, yang sedikit ya. Nah, kita bilang, oke deh nanti kita kasih harga khusus karena mungkin ini kalau dia percakapannya nggak banyak nih. Jadi ya oke lah nanti kita negosiasikan. Biasanya gitu sih Mbak. Jadi jangan takut dengan harga, kok mahal sekali, enggak sih. Kita datang dulu, diskusi rembukan, nanti, kayaknya goalnya udah dapat, tujuannya apa, kemudian siapa targetnya, gimana materinya, kita coba deh jalan dulu aja gitu sih Mbak. Nah itu tuh gitu, para newbie, para pendatang baru yang baru mencoba berbisnis, entrepreneur muda, jangan takut untuk nge-reach iFoSight gitu kan ya. Banyak memang yang bisa kita pelajari gitu, bahwa dunia digital tuh masalahnya luas banget gitu. Dalam memulai suatu bisnis, apabila kita ngerasa nggak terlalu mastering di bidang ini gitu, nggak ada salahnya ya gitu, kita konsultasi ke yang memang sudah pakarnya di situ. Karena kadang-kadang kita nggak bisa menguasai semua hal seperfect itu gitu. Tapi menarik juga Mbak Catherine, misalkan kita juga perlu mengelola sendiri ya Mas ya. Bagaimana cara mengelola digital marketing yang efektif itu gimana sih Mas? Itu kan ya mungkin karena masih ada baru. Ada ilmu yang bisa di-spill. Cara setupnya bagaimana, tahapannya bagaimana Mas, biar digital marketing itu efektif, bisa sesuai dengan goal yang kita inginkan Mas. Dimulainya dari mana? Mulai dari mana? Gitu. Nah, mulai dari mana? Pertama gini Mas Dede, Mbak Catherine. Jadi pertama lihat dulu kira-kira yang menjadi kebutuhan itu apa dulu Mbak. Jadi biasanya kalau kita starting bisnis itu kan apa sih pain point-nya yang mau kita solve gitu ya. Bisa kalau kayak sekarang tuh angkutan online kan, kita ada kesulitan nih kalau mau nyari angkutan umum harus tunggu di pinggir jalan, nunggu dulu, nggak tahu siapa. Ini yang contoh Mas jualan produk misalkan passion lah. Contoh misalkan kita jualan passion ya, misalkan targetnya adalah perempuan ya kan, usianya mungkin ya mahasiswa 20 sampai 30 gitu kan. Produknya produk baru. Nah, itu gimana Mas? Kan itu udah ada tuh positioningnya gitu kan, adalah menggrab pasar anak-anak muda, perempuan muda gitu. Nah itu kita kira-kira gimana Mas cara memulainya Mas? Iya. Biar lebih jelas lah, pakai contoh ya. Jadi udah jelas Mas ya, kalau jaga fashion, kemudian targetnya wanita muda, usia tadi sekian, kemudian aku tambahin deh, di dia Jakarta commute. ya? Dia dinamis pergi ke sana kemari gitu. Berarti udah jelas Mbak ya speknya udah. Nah, nextnya mungkin yang harus kita pilih adalah kontennya Mbak. Ini kontennya mau seperti apa gitu maksudnya? Apa kontennya itu yang cukup dengan video aja, cukup dengan image gitu ya, pemilihan konten tepat. Yang kedua adalah pemilihan social media channel. Itu penting karena pada saat kita posting di Instagram, di YouTube, kemudian di X atau mungkin di TikTok gitu ya, itu kita harus memperhatikan behavior di masing-masing audiens itu Mbak. Mungkin satu konten bisa bermacam-macam desain Mbak. Jadi katakan misalnya baju muslim dengan warna misalnya warna krem gitu ya. Mungkin cara menyampaikan di Twitter, di Instagram, di YouTube, di TikTok akan beda. Gitu ya. Itu yang pemilihan sosial media. Yang ketiga, yang seperti tidak penting adalah masalah untuk yang continuity dari konten. Jadi sampai konten itu selesai Mas. Selesai jadi udah itu diulang-ulang terus gitu ya. Artinya tiap minggu kalau bisa ada hal yang baru terus di repeat. Karena kadang sekarang itu orang cenderung bosan kan, sekarang buka lagi sama juga gitu Mbak ya. Jadi kontennya harus dibuat sedemikian rupa, cukup
cukup ada uniqueness, ada diferensiasi gitu ya, betul, sehingga menarik perhatian. betul. Gitu Jadi ya. ada semacam kayak apa ya, kayak journey-nya gitu Mbak. Iya benar. Nggak Nah, bisa kayak udah katakanlah ya udah launching. Udah nih lumayan nih gitu. Iya. Engagement ada, habis mandek nggak bisa gitu kan? Iya betul. Karena habis itu misalnya kita udah mulai ngomongin sales. Oke, sales sudah dapat, kan kita Iya. nggak boleh juga udah nih kelar nih, nggak bisa Iya, gitu betul, kan? betul. Salesnya harus kayak begini, Iya. kita maintain kayak gitu nggak sih Mas? Betul. Kampanye harus konsisten itu Betul. Mas Iya. ya. Atau mau apa nih, loyalty kah atau Iya. apa gitu, udah mulai Betul. bikin konten yang berbeda gitu. Iya. Intinya nggak bisa kayak mandek gitu aja. Betul. Nah, karena sekarang orang tuh buka medsos kan nggak cuma sekali Mas ya. Iya. Mungkin Bangun pas tidur, mau tidur ya. cari Mau promo, tidur. siang istirahat kantor cari lagi, sore mau pulang kantor buka lagi. Nah, itu 3 kali Mbak. Bener. Kalau ini sama aja yang tadi kemarin saya sore, wah dia nggak ada perubahan nih. Berarti kayak sih. Mas Kris ini tahu nggak sih prime time-nya orang kita lah? Oh iya. Jam-jam berapa sih sebenarnya Iya. orang itu mulai mantengin, apakah di Iya. jam pulang kantor atau justru jam pagi pada saat jam-jam ngopi-ngopi pagi jam 8 jam 9 atau gimana Mas? Iya. Kalau Orang YouTube misalkan di Indonesia YouTube Mas jam berapa Mas? Ya, jadi Kalau YouTube. di platform kita Mbak, Mas Dede, itu kita bisa melihat waktunya kapan. Jadi Oke. kapan medsos itu dibuka. Jadi ada harinya hari apa, kemudian jam berapa tuh bisa kebuka Mas. Misalnya, nah ini uniknya tergantung dari ini Mas, dari brandnya juga Mas. Jadi Mbak Katrin, katakan kalau misal telco itu Mbak, produk telco itu paling banyak dibicarakan tuh biasanya sore. Mungkin Oke. sambil jalan macet ya, dia buka Iya. sosmednya gitu. Nah itu yang Kalau fashion Mas, fashion? fashion itu fashion tuh agak random sih Mas. Jadi polanya agak sama semua sih, di antara pagi, siang, sore. Tapi yang paling banyak itu kaitan dengan fashion sekitar weekend sih Mbak, Sabtu Minggu Weekend, ya? atau mungkin hari libur. Oke, Itu biasanya jadi di titik di leisure mana time lagi santai ya, gitu. titik di mana orang akan banyak nge-hit konten tersebut di media sosial. Nah, kita bisa pantau Pak. Misalkan hari Minggu jam berapa itu bisa kita bentuk dalam sebuah kayak bubble Mbak. Jadi kalau bubble-nya besar berarti banyak divisit. Kalau sedikit banyak dibicarakan. Kalau itu tadi by product ya. Kalau by demografi misalnya nih ibu-ibu kayak saya nih gitu kan ya. Kira-kira mantengin sosmednya dibandingin dengan anak saya yang Gen Z, ada nggak sih jam-jamnya? Kalau ibu-ibu saya segini jam-jamnya mulai kayak menjelang tidur katakanlah gitu. Kalau Gen Z misalnya all day gitu. Iya. Setiap Bisa platform nggak? kan beda ya Mas ya, setiap Betul. medsos beda-beda ya. Ya kita sih ada sih Mbak. Jadi kita bisa pilih itu medsos itu medsosnya katakan apa gitu ya. Kemudian jam berapa kita bisa ketahui. Kemudian kalau gender juga kita bisa pantau. Gender, Nah, misalnya kalau yang male itu biasanya bukanya jam berapa, kemudian hari apa. Yang female itu biasanya senangnya tuh di jam berapa bisa kita pantau sih Mbak. Gitu sih. Mas kalau kan tadi kan memang harus konsisten ya, konsisten bagaimana membangun campaign sesuai dengan target audiensnya gitu kan. Ini kan butuh konsistensi ya. Kan kalau startup itu mungkin SDM-nya belum banyak gitu ya. Nah itu gimana Mas? Bagaimana memberi advice pada mereka agar mereka bisa tumbuh dengan keterbatasan SDM dan dana lah. Barangkali kan mereka masih bootstrap ya, masih dana sendiri ya, belum ada seed funding gitu, belum ada pendanaan pertama. Itu gimana Mas? Advice buat para startup ini Mas? Iya. Jadi mungkin kalau mereka yang baru mulai untuk belajar bisnis ya lah, startup ya Mbak Ketinnya. Itu biasanya kalau biasanya kan yang penting kan ada tim finance ya, finance, kemudian tim opening produknya, dan satu lagi biasanya ngerti secara bisnis secara overall itu ya. Operasionalnya ya. Operasional. Jadi biasanya mereka tuh minimal kalau satu suka ada 3 ini yang penting sih Mbak. Nah biasanya mereka itu kalau pada saat menjalankan bisnis itu mereka belajar dari orang yang dianggap sudah paham, misalnya kaitan dengan mentor gitu ya. Jadi mereka punya semacam kayak coach atau mentoringnya. Jadi itu bisa lewat langsung lewat sosial media atau mungkin mereka punya kenalan yang langsung dengan orangnya, diskusi langsung di situ sih Mbak. Kalau selama ini, gitu sih. Karena ya itu tadi ya startup terus bermunculan gitu kan ya. Betul. Yang sudah established membantu yang baru growing, yang baru growing membantu yang baru lahir. Gitu. Karena environment startup di Indonesia ini luar biasa nggak sih Mas? Iya betul Mas. Lagi banyak PHK sekarang nih. Kemarin ada startup agritech yang
kabarnya mau PHK juga ya, padahal dia udah jadi uniform ya. Nah, Mas, kalau mengelola digital marketing, Mas, kan biasa ada metrik-metrik, ada bagaimana KPI-nya ya, atau output-nya. Itu kalau misalkan kita sendiri, Mas, cara mengukurnya itu gimana sih, bahwa ini udah efisien, ini udah sesuai dengan target. Nah, itu cara mengukurnya gimana, Mas? Metrik-metriknya, Mas? Ya baik. Jadi gini, Mas, di kami itu di social media monitoring ya, Mas ya. Kita punya beberapa key point untuk measurement untuk keberhasilan sebuah campaign digital, Mbak ya. Yang biasa digunakan itu paling banyak adalah engagement rate. Jadi engagement itu menentukan seberapa banyak orang yang berinteraksi ya dengan brand tersebut. Biasanya kan hitungannya jumlah follower dibagi dengan komen atau like. Betul. Itu paling mudah seperti itu ya. Jadi ada yang berapa yang applause, berapa yang retweet, berapa yang komen, itu dibagi dengan total percakapan sehingga kalikan sekian persen. Itu yang biasa umumnya jadi jadi rujukan utama gitu. Kemudian yang hal lain adalah kaitan dengan reach. Itu jangkauan percakapan, Mbak. Jadi seberapa jauh campaign kita itu bisa menjangkau target yang kita mau sasar. Nah, di kami juga bisa melihat itu, Mbak. Jadi katakan kita punya KOL yang sebenarnya KOL ini punya potensi untuk membawa brand kita lebih jauh. Itu kita bisa pantau, Mbak. Nah, tapi ada juga yang KOL sifatnya itu hanya KOL yang dalam kutip itu dibuat tuh, Mbak. Nah, ini bisa pantauan. Jadi, nih KOL ini kayaknya nggak murni nih, bukan orang nih, mungkin bot. Nah, kita bisa deteksi. Jadi ini KOL itu ada dua, Mbak. Ada yang organik sama anorganik. Yang organik tuh yang betul-betul emang human ya, Mas ya. Human yang mereka emang suka dengan brand tersebut dan mereka viralkan ya karena mereka suka gitu, Mbak. Seneng aja. Tapi juga yang bot tuh biasanya yang udah dikondisikan, ketahuan tuh. Jadi kalau yang bot tuh biasa dari mulai percakapannya ketahuan tuh, jadi terlalu hal yang sama, template-nya sama, waktu juga sama, 1-2 detik, kadang kan yang penting udah muncul lagi gitu sih. Sekarang tuh yang lagi rame ini konsep storytelling ya, kalau konsep storytelling ya. Ya, benar nggak sih, Mas, bahwa ternyata ngena juga nih gitu, orang kita seneng nih konsep-konsep kayak gini, nggak hard selling gitu ya. Betul. Benar nggak fenomena ini tuh lagi growing gitu? Iya. Ya, storytelling tuh bener, Mbak, gitu maksudnya. Jadi storytelling adalah sesuatu yang origin yang dibangun oleh orang yang memang ya emang suka genuine dengan itu. Gitu. Itu langsung dari apa yang dia alami, dia rasakan, kemudian dia pengalaman dia gunakan terhadap tersebut ya sampaikan. Pengalaman seperti ini dan emang itu ya padanya yang berangkat dari yang orang yang langsung ya. Beda dengan yang paid media mungkin yang sifatnya ada isu komersial itu emang beda dia menyampaikan berita, makanya ada motivasi emang buat jualan tuh Mas. Tapi ini kan sesuai yang origin, yang real, yang tidak ada semacam kayak dibuat-buat langsung sih. Itu akan kelihatan lah, Mas, mana yang storytelling yang dibuat-buat dan yang origin ya, sangat kelihatan ya. Kalau sekarang kan banyak Mas, saya suka ada namanya marketing affiliate gitu ya. Jadi dia tuh? Coba misalnya diceritakan. Ini misalnya mikrofon nih. Mikrofon ini kita pakai ini udah sekian lama, durasi sekian tuh ada affiliate. Kalau setuju, tolong klik link bawah ini. Nah itu tuh affiliate. TikTok, klik keranjang kuning di bawah ini. Nah gitu. Nah itu efektifnya tuh, Mbak. Itu sekarang sangat efektif sekali. Jadi orang akan langsung lihat dari pengalaman dia demonstrasikan, dicoba. Oh iya, bagus nih langsung. Jadi kalau dulu namanya AIDA ya, awareness, interest, desire, action. Itu dalam satu platform dalam kejadian. Kalau dulu tuh kita belajar AIDA tuh banyak, Mas. Kita jalan ke mall, lihat billboard, bagus. Datang ke toko lagi. Step-stepnya panjang. Iya, betul, Mbak. Datang ke toko, ya bagus. Mungkin nanti pindah mall baru beli gitu. Jadi proses panjang. Kalau sekarang dalam satu platform digital dan dari mulai action juga pun, ya kan? Iya, betul, Mbak. Dari mulai naksir nih barang ini udah gitu, kita udah dapat attention, udah mulai interest, langsung eksekusi saat itu juga. Betul, langsung cepat. Karena mungkin kontennya yang menarik ya, Mas, storytellingnya emang sangat menyentuh gitu kan. Dan tidak harus orang yang KOL yang terkenal kan. Orang-orang biasa juga kan banyak di TikTok tuh, ibu-ibu yang biasa yang pakai dasteran, tapi karena memang menggunakannya dengan pas, menjelaskannya dengan pas karena berdasarkan pengalaman, akhirnya
banyak juga yang istilahnya membelinya Betul. gitu ya. Iya, karena merasa yang di sana orang, oh ini sama kayak saya profilnya nih, senang belanja elektronik, yang dibeli saya ini, kemudian kok kayak cara ngomongnya juga cocok ya, udah deh, saya beli deh, saya pas bagus gitu. Ya, itu Gitu sih. kalau kita melihat yang sudah paham ya. Tapi kalau bisa nggak sih ada suatu advice atau mungkin yang dilihat oleh Mas Kris, kalau pebisnis pemula, misalnya dia itu menerapkan suatu strategi marketing yang kurang pas, biasanya di sisi apa sih? Kayaknya harusnya nggak gini deh. Misalnya apa tuh Mas? Kekurangannya tuh apa biasanya? Iya, kurangannya Mbak ya, Nggak jelinya tuh di sisi mana jeli. salah-salahnya biasanya? Ya, jadi ya biasa mungkin beberapa hal yang kita harapkan jualannya laku jadi nggak laku ya Mbak ya gitu ya. Ya biasanya yang umum terjadi itu biasanya salah mendefinisikan target marketnya Mbak. Itu dulu penting ya. Betul. Jadi siapa sih kita mau jualan produk ini, yang mau kita sasar siapa gitu loh? Apakah Gen X, Gen Y atau milenial? Gitu. Ada rumusnya Mas, STP ya Mas ya. Targeting, positioning ya. Ya, targeting, STP, segmentasi, targeting, positioning ya Mas ya. Ya itu sih Mas, jadi itu masih relevan sih Mas. Jadi pertama adalah siapa dulu yang mau kita sasar. Kemudian mereka tuh personanya gimana Mbak. Kemudian mereka tuh biasa menggunakan media sosialnya apa. Kemudian mereka konsumsi itu apa. Kemudian mereka ada di mana gitu Mbak. Kita pilih dulu. Nah kalau itu yang nggak fit, nggak pas, nah kita salah mengeksekusi marketingnya. Akibatnya kita salah memilih channel bersosial media. Kita salah memilih konten sosial medianya. Nah hasilnya yang kita harapkan terjadi penjualan atau awareness itu malah justru berbalik gitu Mas. Bisa tahu salah itu ketika nggak ada penjualan Mas, atau gimana Mas? Bisa tahu salah ini ternyata campaign kita ini salah gitu, salah jalan, itu dari mana Mas tahu? Salah satunya betul Mas, penjualannya nggak sesuai dengan target, jadi nggak tumbuh dan keluarnya sedikit ya. Nah kita juga bisa pantau dari percakapan di medsos. Ini sebenarnya produk saya itu sepi gimana gitu Mas sih ya? persepsikan? Nggak ada engagement ya? Betul. Kok saya campaign ini nggak direspon, ini nggak dijawab juga tuh bisa dilihat dari media sosialnya. Kalau misalnya campaignnya bagus, diterima secara masif juga lengkap, audiens juga happy dengan produk yang kita jual, nah mungkin bisa turunkan lagi ke bawah Mas. Mungkin cara jualannya nggak pas. Harusnya dijual secara online tapi dijual secara offline. Mas. Gitu. Atau mungkin hasil kombinasi antara offline dan online gitu sih Mas, yang harus dipantau. Nah itu Mas, untuk menumbuhkan engagement tadi kan ada paid media ya, media berbayar. Itu menentukannya kapan Mas? Kapan yang ini bisa organik, kapan yang ini harus paid media dengan berbayar Mas? Misalkan di media sosial lah, di Instagram atau di TikTok gitu. Itu menentukannya gimana Mas? Apakah ini saatnya kita menggunakan media berbayar, kan ada sponsor lah, kalau di Instagram kan sponsor. Atau di TikTok juga gitu. Dengan yang ini harusnya organik. Nah itu gimana Mas? Kapan kita bisa menentukan itu Mas? Iya. Jadi di medsos ada ini Mas Dede ya, ada peso ya Mas ya. Ya, peso. Ada paid media, ada earning media, share media dan own media. Nah, ini sebenarnya keempat ini saling melengkapi sih Mas. Gitu Mbak Katrin. Jadi biasanya kalau tuh brand tuh sifatnya yang lebih ke arah awareness dulu, sifatnya supaya orang tahu produk kita seperti apa. Kan perlu mass ya, mass campaign. Nah itu yang paling tepat lah paid media, karena mereka punya jaringan sudah luas ya Mas. Berbayar dulu gitu Mas, sponsor. Berbayar itu sebagai awareness. Nah dari situ kita gali lagi Mas. Setelah paid-nya dapat, awareness dapat, di sana action langsung gimana supaya orang mau go to action to buy this product tuh Mbak. Nah itu nanti dengan bisa dibantu untuk meningkatkan orang untuk mencoba dengan QL nih Mbak. QL kan influencer Mas ya? Influencer. Sama nggak sih influencer sama buzzer Mas? Sama nggak? Itu mirip-mirip Mas ya? Mirip-mirip, tapi kalau buzzer agak-agak punya konotasinya ya, konotasi di politik biasanya ya. Iya, influencer. Tapi kan QL juga kan Mas itu ya? QL, dia orang mempublikasikan sesuatu untuk lebih jadi viral. Viral, betul. Gitu sih. Jadi kadang QL, influencer buzzer tuh beda terminologi sih Mas. Ya, tapi beda ya. Orang itu aja sih Mas. Sama juga sih. Mau nanya ini dong, tadi kan kita sebut tentang WhatsApp API. WhatsApp API. Bisnis ya. Apa bedanya dengan saya udah punya WhatsApp bisnis?
Tapi kemudian Ivosite menyarankan pakai aja WhatsApp API. Yang bikin beda apa nih? Kalau dalam itu tadi ya kita ngomong efektivitas untuk digital marketing. Iya. Bedanya apa antara WhatsApp bisnis biasa sama API? Bisa apa aja? Iya. Oke, baik Mbak Katin, Mas Dede. Jadi WhatsApp itu yang kita kenal sama ini kan WhatsApp yang kita pakai Mas, yang kita install perorangan itu ya. Itu WhatsApp yang message biasa ya. Jadi WhatsApp yang biasa digunakan oleh perusahaan, Mbak. Perusahaan atau mungkin perorangan sih hampir dibilang sedikit ya Mas ya. Jadi perorangan atau instansi yang mereka membutuhkan sebuah validitas instansi. Jadi API itu kenapa? Karena satu, dengan API kita punya yang sekarang yang orang cari kan yang green tick ya Mas ya. Green tick berarti valid ya, valid. Jadi bisa perusahaan menggunakan itu untuk membuat perusahaan itu perusahaan emang established, verified. Dan sekarang itu banyak kadang campaign-campaign yang sifatnya hoax gitu ya. Tiba-tiba dikirim paketnya udah sampai nih, tolong klik bawah ini, klik bawah ini untuk melihat tagihan pajak kamu gitu, itu kan. Tapi kita nggak ada green tick ya, Mbak ya, maksudnya itu yang green tick itu apa Mas? Green tick itu kayak kalau di akun WhatsApp itu kan di atas ada, misal namanya Mas Dede, ada centang hijau. Iya. Nah itu yang kita kadang itu jadi hal yang penting karena dengan adanya green tick itu kita pastikan bahwa campaign atau message yang disampaikan itu adalah yang valid. Walaupun green tick juga bisa sendiri Mas itu, ya kan? Ya kan bisa di-create sendiri kan sekarang. Nggak bisa Mas. Hah? Nggak bisa. Nggak bisa kalau WhatsApp. Kalau di medsos bisa kan itu ya? Medsos nggak bisa juga. Nggak bisa nggak Mas ya? Gitu ya? Iya nggak bisa Mas. Soalnya nggak bisa sih. Kan tinggal coding aja tuh Mas sebenarnya. Oke. Bisa dikit tuh Mas ya. Iya. Nah fungsinya apa tuh? Gitu. Kalau suatu perusahaan punya yang WhatsApp API itu WhatsApp API. Dia bisa apa aja? Iya. Fungsinya apa? Lebih kemana nih? Itu dan hanya dimiliki oleh Ivosite atau yang lain juga punya Mas itu? Iya. Jadi namanya itu kalau kita sebutkan nama BSP, jadi Business Strategic Partner. Jadi Meta itu menyebutkan para partner itu namanya BSP, Business Strategic Partner. Nah, Ivosite itu sebagai salah satunya yang sebagai BSP. Nah, yang bisa dilakukan 4 hal sih Mbak Katin. Pertama adalah marketing, campaign marketing. Jadi kalau WhatsApp biasa Mbak, kita mau blasting itu ada batasannya, maksimal sekian message. Sekian message termasuk juga audiensnya? Iya. Jadi kalau udah sekian message itu kan diblok sama WhatsApp. Kalau masih maksa juga di ban. Di ban juga. Nah kalau dengan API tadi, dengan campaign tadi marketing, kita bisa memblasting sesuai database kita punya, katakan 10.000 database. Kita bisa campaign jadi blasting, promosi produk baru, campaign. Promosi buy one get one. Gitu. Nomornya itu nama perusahaan bukan kan suka ada tuh kalau kita namanya misalkan produk Telkom lah, kan Telkomsel misalkan kita sebut, kan orang lebih trust gitu ya. Tapi beda dengan nomor-nomor yang aneh-aneh. Nah, biasa kita kurang trust. Itu juga bisa di-create sama Ivosite itu ya. Namanya. Kalau perusahaan tuh udah namanya sih Mas. Misalnya perusahaan PT XYZ, nama XYZ bahkan ada tanda centang hijaunya. Segitu. Itu yang membuat Ivosite bisa meng-create itu. Nanti yang buat dari ini Mas, dari pihak Facebooknya, Metanya. Tapi Facebook itu pada saat dia memberikan green tick atau validitas yang akurat itu pasti nanti ada ini dicek Pak. Bisa websitenya, lokasi perusahaannya ada apa enggak. Benar-benar ini enggak gitu. Nah ini benar nggak sih katakan PT Bank ini benar nggak sih ini akunnya bank ini gitu. Nanti akan diverifikasi. Peran Ivosite-nya di mana Mas untuk WhatsApp API ini? Nah kita membantu pelanggan untuk memberikan sebuah layanan yang ini Mas, yang verify. Jadi eksekusi semua dilakukan oleh Meta. Kita memberikan solusi. Ada 4 tadi Mas solusi tadi. Pertama marketing. Jadi dengan solusi ini marketing bisa melakukan sebuah campaign marketing secara mass. Yang kedua adalah untuk autentifikasi. Ini lebih ke arah misalnya kayak misalnya ada OTP Mbak ya. Jadi kalau kita transaksi Mas, ada kan transaksi per tanggal sekian di toko ini sekian rupiah. Ada juga namanya CS, customer service. CRM juga Mas ya. CRM. Jadi misalnya Mas Dede nanya nih,
kok paket saya nggak sampai-sampai ya, ini udah 3 hari, nanti kan dijawab oleh si logistiknya. Oh iya, sekarang lagi di gudang ini, silakan follow up, klik link bawah ini. Itu ya interaksi. Nanti Mas Dede nanya lagi, ini saya belum terima paketnya, ini udah 3 hari, nanti cek lagi. Itu sifatnya untuk interaksi. Dan lebih personal, lebih message-nya lebih sampai ya, Betul. karena kan diterima langsung di WA gitu. Betul. Kan. Ya. Jadi baiknya WA itu secara personal sih Mbak Catherine. Jadi komunikasinya direct antara si brand owner dengan si kliennya langsung. Dengan user langsung. Betul. Nah, itu Mas, kalau saya hanya ingin punya layanan itu, berapa Mas? Wah, ini berapa Mas tuh? Apa Mas kayak tadi 15 juta atau justru lebih mahal Mas? Ini menarik ya Mbak ya, buat pengelola lagi bisnis. ada approach sendiri. Siap. Gimana Mas? Ya, untuk WhatsApp ini sebenarnya nggak terlalu mahal sih Mas ya. Kalau tadi kan sekitar berapa Mas? Gitu ya. Kalau WhatsApp ini kita ada rate card paketnya sekitar 5 jutaan sih Mas. Per bulan? Itu per bulan. Masuk ya Mas Dede, budget masuk kata Mas Dede budget. Iya. Jadi kita ada cost untuk men-set up ya Mas. Maksudnya nanti juga namanya cost transaksi. Jadi percakapan itu dihitung satu session Mbak, itu 24 jam. Jadi satu session itu katakan untuk marketing itu 500 sekian rupiah. Jadi kalau misalnya Mas Dede sekarang ngechat nih, nanti di-charge 1 kali. Nanti charge berikutnya kalau bisa besok bikin composition lagi. Di selama 1 hari itu kalau ada beberapa kali percakapan, itu dihitung satu sesi percakapan. Oh, satu sesi. Tapi lebih hemat sih kalau yang kayak gitu berarti misalnya saya terima ya WhatsApp-nya. Berarti saya itu adalah consumer yang sudah bilang bahwa oke, saya terima promo, bener nggak sih? Jadi nggak asal kayak apa ya dulu namanya, yang kayak dapat broadcast massal. Kita harus bilang bahwa kita oke, bener nggak? Betul. Kitanya dulu kan, misalnya ada kita ngisi apa dulu, kemudian ada term and condition. Biasanya nih kalau kita apply sesuatu gitu atau gitu kan, mau membership nggak? Mau. Apakah mau menerima masuk di situ nggak sih? Betul. Sehingga ini maksudnya nggak random, bener nggak? Iya betul Mbak. Jadi ketentuannya bahwa konten yang di blasting tuh Mbak, Mas Dede, itu harus yang sudah opti. Opti itu maksudnya sudah ya emang si targetnya emang setuju atau diizinkan untuk bisa mendapatkan materi campaign atau promosi. Nggak random, karena sekarang nggak khawatir Mas adanya APK ya kan, orang takut sekarang kan kalau ngeklik di WA gitu. Betul. Karena satu hal yang juga cukup dihindari adalah report untuk di blocking. Nah itu yang kita takutkan. Makanya kenapa harus yang ditarget dikirim lah mereka yang sudah opti atau yang sudah database pelan kan kita kan juga bisa ngeblok nih. Terus kemudian alasannya kan ada kan. Kemudian kalau misalnya didn't sign up, biasanya gitu kalau saya didn't sign up. Nah kalau kayak gitu bisa nggak misalnya nih banyak orang yang ngerasa kayak nggak pernah sign up, terus kemudian bisa nggak sih si ownernya WhatsApp ini kemudian dapat peringatan atau dapat di ban kayak atau di blok kayak gitu, bisa nggak? Maksudnya si oleh Meta katakanlah gitu. Si brandnya tadi brandnya. Karena banyak reaksi kayak misalnya nggak mau terima message ini, alasannya kan masih gini kan, blok gitu. Dapat itu juga feedbacknya dapat nggak? Misalnya ternyata banyak orang yang keberatan nih gitu. Iya. Basic gini sih Mbak, pada saat campaign tuh mau dilakukan tuh biasanya mereka udah memfilter si brand. Gitu ya. Jadi kecil kemungkinan bahwa yang di campaign tuh mereka yang belum belum setuju untuk dikawakan campaign sih. Jadi di awal tuh di screening dulu, dicek dulu yang katakan dari 100 ini emang udah valid, mereka nggak akan melakukan nggak akan komplain gitu ya. Nah, itu sih Pak. Biasanya gitu sih antisipasinya. Bisa tahu bahwa ini sesuai dengan target marketnya, apakah karena dia misalkan pernah mengklik di Facebook atau di Instagram sebuah campaign, kan AI-nya berjalan tuh, dia sukanya otomotif nih, ini sukanya fashion gitu, sehingga nanti nge-blast ke WA-nya juga akan sesuai dengan target marketnya. Betul. Dan biasanya kalau itu relevan sih Mas. Jadi kalau kita Mas Dede senangnya misalnya olahraga gitu ya, yang dikirim rate yang olahraga gitu Mas. Jadi nanti di situ udah mulai jalan tuh Mas, profiling dari perorangannya individu. Itu udah ketemu nih, ini orang kayaknya sukanya nih fashion atau mungkin traveling atau sport.
Kalau profiling dari foto profil itu ada nggak sih misalnya gini nih, obat pelangsing karena misalnya ngeliat foto atau mungkin apalah sekarang gitu ya, tanam rambut apapun gitu. Itu juga terjadi nggak? Maksudnya bukan ngeliat dari habit, tapi kemudian ngeliat dari profil foto-foto kita. Bisa nggak foto-foto kita yang kita post di gitu. Udah sampai segitu nggak sih sebenarnya? Kalau sekarang tuh belum sampai situ sih Mbak. Okay. Setahu atau saya suara Mbak, ya. deh gitu. Suara kita kayaknya Makanya kalau suara gitu. belum kali Mbak ya. Gitu. Tapi Canggih banget tahu tuh gitu ada. kan. Kadang-kadang gitu masih rasa-rasan katanya ada sale dari sini. Tahu-tahu tuh gitu. Iya. Ini tahu kalau diomongin nih gitu. Tapi ini masukan Mas bagus Mas. Mungkin dibikin layanan dari suara dan foto-foto. Bahaya juga ya. Orang-orang betul. Iya. Mungkin bisa mendeteksi behavior client consumer dari misalkan dia kan sering upload status di WA gitu kan. Atau dia dengan itu menarik sebenarnya. Tapi belum ada sampai saat ini Mas sama deteksi itu ya. Kalau di WA sih belum sih Mbak, nggak ada sih Mbak ya. Karena WA tuh sangat menjaga privasi dari jadi kecuali kalau medsos tuh kita bisa ketahuan ya, kita sering visit ke website mana, kita sering visit ke mana, page mana bisa kedeteksi ya. Tapi kalau WA sih enggak sih Mbak, enggak sih. Kalau ini wah ketahuan berarti data kita dong dibuka sama ini. Saya kebanyakan nonton Black Mirror kayaknya. Ini Mas terkait pricing ini menarik karena sensitif ya, tapi kan perlu tahu juga ya. Tadi kan 5 juta itu kita bayar ke iPhone site-nya atau ke Facebook-nya atau ke kan yang mengelola WA kan Meta ya. Betul. Itu 5 juta tuh bayarnya kemana? Ke kami Mas, ke info site-nya. Jadi kita tidak ada urusan dengan Metanya gitu. Enggak, nanti semua itu nanti kita yang menjembatani antara profil yang disiapkan oleh perusahaan, kita teruskan ke Meta gitu. Nanti mereka yang verifikasi, oh ini valid nih akun Mas Dede, kayaknya bisa nih dikasihkan akunnya emang official dari Meta gitu Mas. Gitu sih menarik ya. Nah, pembicaraannya nggak habis-habis. Nggak berasa ini udah baru 1 jam. Mbak. Iya, ini baru 1 jam. Dua tadi ya. Coba kalau ada kopi sama cemilan nggak kelar-kelar ini sampai sore. Anyway, waktunya terbatas sih Mas, tapi thank you so much, banyak banget. Ya ampun Sobat Diskom, maksudnya ilmu kita hari ini banyak banget, diskusinya menarik banget. Mungkin banyak sekali juga yang baru sadar, oh ternyata itu perlu ya kita sepaham itu. Oh ternyata bisa dimanfaatkan sampai segitunya ya. So once again, thank you so much Mas untuk sharingnya. Moga-moga sama-sama Mas, terima kasih banyak atas waktunya, dan atas ilmunya. Sekali lagi Sobat Diskom, selalu ikutin episode-episode kami selanjutnya karena kita menghadirkan narasumber yang berbeda-beda dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan bisnis yang berbeda-beda. Tentunya tujuannya adalah supaya kita semua mempunyai wawasan yang makin luas, makin berkembang. Oh di luaran seperti ini loh ternyata. So thank you. FSET makin maju sebagai karya anak bangsa. Kami ikut bangga. Mudah-mudahan nanti ada sharing yang kelanjutannya Mas ya. Mudah-mudahan mendetil lagi ya. Mudah-mudahan. Sobat Diskom, see you next time di our next episode. Thank you. Salam Diskom.